Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya bagi yang baru mampir di channel ini. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa saya juga membagikan beberapa tips bisnis lainnya. Namun kali ini saya akan membahas tentang pelayanan kita terhadap customer. Bagaimana sih cara melayani customer hingga mereka itu lebih memilih kita loh daripada memilih kompetitor yang lain. Ya, saya juga paham. Di zaman sekarang kompetitor semakin banyak, online shop juga semakin merajalela di mana-mana dengan berbagai keunggulan yang mana kemungkinan dari kita kesulitan untuk menyaingi mereka baik dari segi branding, harga, dan baik dari segi produk dan lain sebagainya. Namun masih ada peluang bagi kita semua, bagi kamu yang nonton video ini, yaitu kita bisa memanfaatkan keunggulan kita dalam segi pelayanan, teman-teman. Ya, dalam segi pelayanan. Dan saya sudah melakukan ini pertama kali dari awal sejak saya merintis bisnis saya yang bernama Revisa Souvenir. Jadi dulu saat saya mulai merintis bisnis itu, saya mulai dari aktivitas customer service. Tentunya didahului dengan pemasaran, kemudian banyak orang yang bertanya, otomatis kita harus mau membalasi mereka satu persatu gitu kan. Nah, masalahnya begini teman-teman. Meskipun banyak yang bertanya ya, kalau pelayanan kita itu ya gitu-gitu aja atau bahkan membosankan bagi mereka semua atau tidak menghasilkan apapun padahal kita sudah membalasi banyak orang, sudah banyak yang bertanya-tanya. Namun mengapa kok selama ini mungkin teman-teman merasa sia-sia padahal sudah melayani segitu banyaknya orang, sudah melakukan ini, sudah memberikan produk, sudah menjawab apa yang mereka mau. Tapi ya teman-teman mungkin merasa tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, saya dulu pernah di posisi seperti itu dan saya menemukan satu hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman melalui video ini. Hanya di video ini saya ingin membagikan satu hal saja yang sangat penting dan fundamental. Bagaimana sih supaya orang itu mau order di kita? Intinya itu. Bagaimana supaya mau order di kita? Meskipun banyak brand lain atau produk lain atau mungkin online shop lain atau mungkin bisnis lain di luar sana yang mereka itu sudah pilih-pilih pastinya ya. Jadi orang yang beli di internet itu orang-orang yang pintar teman-teman. Bukan orang yang kayak di pasar kemudian lihat satu toko paling bagus kemudian beli di situ, enggak. Tapi juga mereka juga justru memilih banyak hal, memilih banyak kriteria di sini. Banyak online shop yang dilihat, banyak toko-toko yang dilihat, bahkan tanya di banyak tempat. Jadi mereka punya hak dan mereka bisa memutuskan saya harus beli di mana sih. Nah, disinilah letak bagaimana kita memanfaatkan situasi itu. Bagaimana kita membangun keunggulan kita gitu melalui pelayanan kita. Jadi yang saya maksud pelayanan gimana sih teman-teman? Sederhana kok, sederhana. Awalnya saya belum mengerti ini, tapi setelah saya baca-baca buku dari orang-orang yang sudah terbukti sukses, saya memperhatikan bagaimana di luar sana itu orang-orang melayani, saya juga menelusuri brand-brand yang bagus, cara mereka melayani itu gimana. Dan ternyata, teman-teman, ternyata bukanlah pelayanan yang kesannya itu profesional, bukan seperti itu teman-teman. Yang menurut saya yang paling berkesan hingga orang mau membeli di kita, meskipun produk kita itu nggak sebagus kompetitor yang ditanya-tanyai calon customer kita, ternyata bukan pelayanan yang profesional. Maksud saya profesional begini ya, profesional mungkin ada yang menafsirkan kalau profesional itu jawabannya itu selalu selalu sesuai prosedur gitu ya. Ada prosedurnya, sudah ada sales script-nya lah istilahnya ya. Dari pihak perusahaan itu sudah ada rambu-rambu atau aturan-aturan yang harus diikuti. Oh, harus begini, harus ngomong gini, harus menggunakan EYD, harus SPOK dan lain sebagainya. Nah, saya dulu mengiranya seperti itu dan dulu saya pernah menerapkan itu di Revisa. Namun apa teman-teman? Gagal, nggak ada hasilnya. Hingga saya menemukan satu cara tersendiri yang terbukti berhasil hingga bisa membesarkan Revisa sampai saat ini dan masih bertahan sampai saat ini gitu. Jadi penting sekali sebelum saya lanjutkan, ada baiknya teman-teman like dulu video ini atau kalau perlu memang kalau nanti ini berguna boleh teman-teman subscribe di akhir video ini ya. Nah, ini tipsnya teman-teman. Yang paling pentingnya itu anggaplah orang atau calon pembeli kita atau calon customer kita atau prospek kita adalah mereka itu target PDKT-an kita. Nah,
perspektifnya ini beda kan teman-teman. Kalau kita menganggap mereka itu sebagai pembeli, otomatis ya kita itu kayak apa istilahnya, kalau orang Jawa bilang gerusa-gerusu supaya mereka itu transfer, tapi ternyata nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Yang harus kita lakukan pertama kali ya, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus bisa membuka hatinya. Nah, gimana caranya itu kalau kita nggak menganggap mereka itu target calon PDKT kita atau calon gebetan kita ya. Ya mungkin teman-teman yang pernah muda atau yang sedang muda gampang lah untuk melakukan ini, atau bahkan yang playboy atau yang playgirl gampang lah melakukan ini. Saya rasa nggak ada sulit-sulitnya. Hanya saja kita perlu mengingat kembali apa yang pernah kita terapkan dulu, mungkin apa yang pernah kita terapkan sebelumnya di kehidupan kita. Sebenarnya caranya juga hampir sama seperti itu. Jadi intinya adalah sentuh hatinya teman-teman. Buka dulu hatinya. Kalau kita sudah berhasil menyentuh hati calon pembeli kita, calon prospek kita, atau calon customer kita, otomatis kita ingin mempengaruhi mereka apa saja, itu akan lebih mudah karena hatinya sudah terbuka teman-teman. Hatinya sudah terbuka, yang ada di pikirannya itu ya kita terus. Meskipun mereka itu lagi melihat-lihat barang-barang lain di toko lain, tapi yang diingat nanti kita lagi. Kita lagi. Karena apa? Sudah terbuka hatinya. Yang dipikirannya sudah kita terus. Nah ini bisa dibilang ini juga ya skill hipnotis, ya juga skill apa ya, social skill, ya juga skill komunikasi. Jadi satu pokoknya. Saya nggak bisa mendeskripsikan ini skill apa. Yang jelas kalau teman-teman jago nyari gebetan, nyari PDKT, ini bukan berarti saya dulu senakal itu, enggak juga. Saya baru tahu saat saya mulai berjualan pertama kali di tahun 2013. Saya mulai dari uang 10.000 menghasilkan ratusan juta. Saya mulai dari melayani seperti itu, membuka hatinya dulu sampai mereka itu mau melakukan apa yang kita inginkan, kita mau mengikuti saran kita, mau melakukan yang kita tuju. Tapi kalau sudah terbuka ya teman-teman, tanda-tandanya itu yaitu mereka itu merasa nyaman, merasa senang, merasa oh kok enak ya di sini, oh aku ingat anak ini, oh atau mungkin bahkan ngasih tips, belum beli sudah ngasih tips. Bayangkan orang belum beli sudah ngasih tips. Saya pernah terjadi seperti ini. Jadi waktu itu dia acaranya itu masih lama, cuma tanya-tanya doang, tapi saking merasa mungkin antara saya nggak paham ya, antara nggak enak atau mungkin merasa punya hutang balas budi atau gimana, jadinya ngasih tips padahal nggak beli. Dan memang pada akhirnya beli sih, tapi itu masih bertahun-tahun kemudian. Tapi nggak masalah, yang penting kan ingat kita sudah berhasil menyentuh hatinya. Pertama membuka hatinya, terus menyentuh hatinya. Nah ini ada cara-caranya. Coba teman-teman ingat kembali deh. Kalau kita lagi ingin mendekati seseorang, apa sih yang akan kita lakukan? Entah memberi perhatian ya. Saya juga melakukan itu padahal orang asing gitu, tapi masih bisa dilakukan. Entah menanyakan kabar seperti itu ya, itu kan termasuk perhatian. Atau mengkepoin story mereka, atau merespon mereka, bahkan sampai memfollow mereka, maksudnya masuk ke feed mereka dengan like gitu. Jadi ya interaksinya sedalam itu. Kalau kita ya, saya yakin teman-teman paham yang saya maksudkan ya. Saya beri satu contoh yang persisnya dulu saya lakukan. Jadi ada customer saya dari Brunei teman-teman, waktu itu punya acara, intinya acara Islami, saya lupa persisnya, ini bertahun-tahun yang lalu. Ini hanya salah satu contoh saja yang saya ingat ya sampai sekarang, karena orangnya masih mencari-cari saya, padahal saya kan sudah nggak di customer service gitu. Di bisnis saya sudah nggak di customer service, tapi yang dicari saya gitu. Yang dicari ya bukan nyari untuk beli, tapi nanyain kabar ya. Saking apanya ya, karena ya sudah sangat akrab, sudah sangat saling mengetahui keluarga masing-masing. Saya juga cerita keluarga saya, dia juga cerita keluarga dia. It's okay, semuanya terbuka. Jadi ya selama itu nggak menghasilkan kerugian bagi kita,
selama kita bisa menjanjikan pelayanan yang memang benar-benar bagus, maksudnya mulai dari barang dikirim, quality control juga bagus, nggak mengecewakan dia, ya kita harus punya tanggung jawab di situ. Artinya tuh secara otomatis kita akan amanah lah. Kalau dalam Islam nih kita harus secara nggak langsung kita nanti menerapkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad, intinya gitu kan. Saling akadnya juga baik, saling menjaga nama dan juga dan lain-lain, nggak saling mengecewakan. Meskipun ada kesalahan dikit pun saling minta maaf, saling menghargai, saling membantu. Kalau sudah saling akrab, saling menjaga hubungan, nanti arahnya bisa ke situ teman-teman. Dan bagi saya bukan tips dari mereka lah yang tips berupa uang ya, maksud saya bagi saya bukan tips seperti tips yang hasil akhirnya bukan tips lah. Hasil akhirnya adalah mereka ingat kita. Karena logikanya ya teman-teman, kalau mereka ingat kita, otomatis mereka juga merekomendasikan kok produk-produk kita ke orang lain secara nggak langsung. Nah inilah kalau dalam marketing ada di fase advocacy atau fase rekomendasi ya, di mana customer itu merekomendasikan produk kita ke orang lain. Dan itulah ujung atau paling akhir dari funnel atau pipa penjualan yang paling akhir, di mana mereka menjadi advokasi atau menjadi sudah merasuk di brand kita gitu. Ya meskipun harus masuk ke ranah pribadi, selama itu saling terbuka, selama itu mereka juga nyaman, senang, kita akrab, punya banyak teman, pertemanan terbuka, ya toh nggak masalah. Kita juga masih online shop, toh nggak terlalu besar-besar banget. Maksudnya bukan perusahaan yang gede segede perusahaannya sudah IPO yang atau perbankan bahkan. Ya memang tetap ada batasan-batasannya yang teman-teman bisa atur sendiri. Yang jelas kan hasil akhirnya di semua perusahaan kita menginginkan mereka itu merekomendasikan produk kita, membicarakan kita, selalu ingat kita, meskipun di luar sana banyak pilihan yang lain teman-teman. Jadi cuma ini sih yang ingin saya sampaikan, yaitu bukalah hatinya. Setelah itu masuklah, sentuhlah hatinya. Dengan cara apa? Memberi perhatian. Bahkan kalau kita tahu ulang tahunnya gitu ya, ucapkan ulang tahun, selamat ulang tahun. Terus apalagi ya, dulu saya itu selalu mengusahakan supaya chatnya itu nggak mati di sisi mereka. Jadi setiap mereka mau berhenti atau pembicaraan mau berhenti, itu saya usahakan nyambung terus. Ada topik baru, ada pembahasan baru, saya usahakan seperti itu. Dan setiap mereka bertanya, itu saya selalu memberikan jawaban yang juga singkat, namun saya juga memberikan opini-opini, rekomendasi, dan lain sebagainya. Dan untuk bisa seperti itu harus latihan teman-teman. Harus nyoba satu dulu, apakah mereka ada, kalau kita perhatikan respon mereka, nyoba lagi gitu. Harus seperti itu. Sebenarnya saya ada contoh sih, cuman nggak bisa saya tunjukkan di sini karena ini rekamannya video. Jadi mungkin kapan-kapan saya upload lagi terkait pelayanan kita atau terkait customer service. Bagaimana sih menjadi customer service yang the best sampai bisa mendapatkan goal orderan atau bahkan pelanggan ya. Karena kan customer itu beda dengan pelanggan teman-teman. Pelanggan itu belinya berkali-kali, customer itu cuma sekali, lalu mereka pergi dan kebanyakan mereka kecewa. Kalau kita sudah punya base pelanggan, sudah punya banyak pelanggan, maka dalam hati kita, aku harus menjaga ini terus, harus menjaga amanah saya, harus menjaga hubungan saya, yang mana ini adalah juga bagian dari menjaga tali silaturahmi, nggak boleh sampai terlepas karena apapun. Bahkan saat saya jadi customer service dulu, enggak. Seingat saya dulu, meskipun saya enggak jadi customer service, tapi saya juga mengajarkan hal ini ke staff saya, ke karyawan saya. Bahkan dari mereka itu ada yang di British, memang ada yang sampai dibela-belain, ada customer datang bela-belain, cuma pengen lihat produk, datang ke sini, tapi juga sambil pengen dibookingkan hotel. Akhirnya dibookingkan lah. Karena apa? Karena mereka sudah datang ke sini, ternyata nggak ada tempat tidur. Padahal mereka itu pengennya datang ke tempat produksi kita, tapi kita nggak bisa menyediakan. Akhirnya kita bookingkan hotel. Bahkan ada juga customer yang mau nyampe sini, terus bannya bocor, ban motor bocor, kita jemput. Ada staff yang jemput.
nemenin tambal ban. Jadi ya saking menjaganya, sangat-sangat menjaga. Kalau sudah membuka hati, kalau sudah terjalin hubungan yang baik, nanti kita akan timbul rasa empati, rasa ya saling saling percaya, saling perhatian. Kalau orang Jawa bilang jawanilah, jadi memperlakukan calon pembeli itu sebagai manusia, bukan sebagai objek transaksi gitu. Jadi memanusiakan mereka lah pada intinya. Jadi sudah 15 menit teman-teman. Saya rasa cukup ya penjelasan saya. Kalau teman-teman butuh contoh yang real lagi, silakan komen saja, nanti saya tunjukkan lewat screenshot atau apa ya. Komen saja di bawah ini, saya balas insya Allah cepat sekali daripada di media sosial saya. Mending paling cepat di sini. Coba dilihat sendiri ya komentar-komentar saya di video-video yang pernah saya upload atau yang biasanya saya upload. Di situ banyak sekali balasan-balasan saya yang sangat cepat sekali saat ini. Jadi silakan dimanfaatkan sebelum subscribernya tambah nambah, terus saya juga kelabakan balesin satu-satu. Mending kita bareng-bareng diskusi di sini. Jadi silakan yang ingin mengetahui tentang customer service lebih lanjut, tentang pelayanan kita, tentang ide-ide bisnis lainnya atau masalah digital marketing dan lain sebagainya, silakan subscribe dan cek di playlist, ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman pelajari di situ. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan mampu mendirikan bisnis yang sesuai syariah dan diberkahi, yang bisa mengantarkan kita hingga ke akhirat. Jadi bisnis sebagai alat kita untuk ke akhirat. Saya Diki Setiawan. Terima kasih sudah melihat sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.